Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya dari kelas 2 SID, yang dimana pada pertemuan 7 atau pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 7, yaitu menerapkan main layout, out layout, dan menerapkan rect lazy beserta komponennya suspense pada proyek saya, yang dimana langkah pertama itu kita di sini menerapkan multi layout dan nested root. Yang pertama kita ada beberapa tahap. Yang pertama di multi layout itu kita tahap pertamanya membuat main layout. Langkah pertamanya itu pindahkan komponen sidebar dan header.jsx-nya ke folder komponen. Di sini saya sudah memindahkan komponen sidebar dan komponen header pada folder komponen. Kemudian pada layout kita membuat file baru bernama main layout, yang dimana main layout ini berfungsi untuk main nantinya, dan berisikan codingan seperti ini. Itu untuk tampilan main layoutnya. Dan kemudian untuk di sini main layout itu untuk menampilkan komponen halaman yang menjadi turunan dari root yang menggunakan main layout sebagai pembungkus nantinya. Selanjutnya di sini kita menghapus seluruh komponen pada menghapus seluruh tag div pada app.jsx-nya, yang dimana kecuali komponen roots-nya. Lalu penulisannya kita sesuaikan, yang dimana penulisannya itu kita ubah menjadi seperti ini penulisannya, yang dimana pada saat kita memerhatikan nested root di atas root seperti ini, itu tuh didefinisikan sebagai child dari root yang memiliki elemen layout. Maka dari itu, salah satu dari layout tersebut dapat diakses komponen yang di-render yang nantinya pada main layout-nya. Yang kemudian tahap keduanya yaitu out layout, yang dimana pada outlet itu kita langkah pertamanya membuat file baru pada layout, yaitu yang diberi nama layout.jsx, yang dimana tampilan codingnya seperti ini. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa komponen ini berfungsi untuk merender child root-nya yang ketika udah digunakan, maka di sini menampilkan komponen halaman yang menjadi turunan dari root yang menggunakan layout sebagai elemen pembungkus nantinya. Seperti itu. Kemudian untuk menampilkan halaman login, halaman forgot password, dan halaman register, di sini kita membuat komponennya terlebih dahulu pada page di out. Di dalam page kita membuat folder lagi bernama out, dan out ini berisi beberapa file atau komponen seperti forgot, login, serta register. Seperti ini. Dan kemudian teman-teman jangan lupa di sini kita menambahkan komponen root-nya pada .jsx-nya untuk menerapkan out layout-nya seperti ini, yang dimana ini nanti sebagai pembungkusnya pada out layout-nya. Maka kita membuat root
baru dengan path seperti ini. Ada login, register, dan forgot. Ini kita membuat root baru dengan path dan beserta elemen-elemennya. Lalu apabila jika kita akses, maka pada saat kita akses seperti ini, maka dia akan bisa menghandle layout yang berbeda. Selanjutnya kita cobakan yang forgot. Maka dia akan tampil beberapa halaman yang berbeda. Kemudian kita cobakan dia register. Kita tampil halaman registernya. Dan kemudian apabila kita slashkan dia slash biasa saja, maka tampil halaman home-nya. Selanjutnya kita menerapkan lazy loading plus suspend-nya, yang dimana pada saat kita mengakses halaman login, maka pada saat kita inspekkan tabs network-nya, terlihat bahwa meski hanya komponen mengakses halaman login saja, komponen yang di-load tidak hanya login, namun juga komponen yang tidak kita butuhkan itu dia keluar. Kita ulang lagi. Yang dimana di sini kita menerapkan rect lazy. Coba saya inspect dulu. Ini buat page. Sebelumnya itu dia terlihat komponen-komponen yang tidak kita inginkan itu keluar seperti itu. Maka misalnya kita ingin hanya keluar tampilan login saja, kita memerlukan menerapkan rect lazy, yang dimana untuk menerapkan rect lazy tersebut kita bisa menggunakan pengimportan data seperti ini. Kita tidak menggunakan import ini, kita menggunakan conch ini, yang dimana kita contohkan conch login rect.lazy, maka kita imporkan apa yang ingin kita panggil nantinya agar tidak tertampil banyak pada saat kita ingin menginspekkan komponen-komponennya. Dan kemudian rect lazy ini sebenarnya digunakan pada komponen yang jarang digunakan atau besar, maka kita tidak perlu menerapkannya pada seluruh komponen, cukup saja pada komponen parents yang ada di folder page. Dan kemudian pada saat kita cek, maka seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pada saat kita menerapkan rect lazy tersebut, kita juga bisa menerapkan loading pada saat menampilkan komponen. Kita cukup menerapkan loading pada komponen itu dengan menambahkan suspend. Kita membungkus komponen root itu dengan suspend beserta yang lain-lainnya itu kita bungkus dengan suspend dan memanggilnya pada komponen loading, yang dimana kita terlebih dahulu membuat komponen loading atau file loadingnya pada komponen. Di komponen ini ada loading.jsx, yang dimana pada saat kita tes dan pastikan kita mengganti jaringan inspeknya di network menjadi slow 4G,
Maka untuk mensimulasikan koneksi lambat pada tampilan loginnya. Di sini coba kita inspekkan. Di sini coba kita network. Klik network, terus ada tanda jaringan ini. Maka coba kita menjadikannya slow 4G. Coba kita bilang. Maka tampilannya akan seperti itu. Coba kita buat dia menjadi 3G. Maka dia akan jadi lebih lambat lagi. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, di sini kita menerapkan yaitu login atau logit pada komponen login dengan memanfaatkan public endpoint atau kita menggunakan data dummy, yang dimana di sini kita menggunakan endpoint user atau login dengan mengirimkan username dan passwordnya. Di sini saya sudah ada email serta passwordnya, yang dimana teman-teman terlebih dahulu kita akan memodifikasi komponen login yang sudah kita buat sebelumnya, yang dimana kita bisa membuatnya. Kita klik terminal, lalu di sini teman-teman kita tinggal membuat terlebih dahulu npm install Axios-nya, itu untuk membuat komponen dummy-nya, yang dimana kita klik aja npm install Axios-nya seperti ini. Apabila dia sudah terinstall, maka teman-teman bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu di sini kita juga bisa menyimpan nilai inputan username, password, dan mengupdate-nya pada bagian login ini, yang dimana di sini kita bisa menyimpan atau menyimpan nilai inputan username dan password serta mengupdate-nya, yang mana itu terletak pada set data form ini. Kemudian untuk mendefinisikan handle submit-nya, untuk menghandle proses send data ke endpoint-nya, kita menggunakan const handle submit, yang dimana ini untuk menghandle proses send data pada endpoint-nya menggunakan handle submit. Dan kemudian kita menggunakan state untuk loading dan errornya untuk membuat variabel mengontrol tampilan kedua komponen tersebut berdasarkan nilai state-nya. Di sini kita menggunakan post error info dan loading info ini untuk loading dan errornya. Dan kemudian yang terakhir kita sesuaikan from loginnya dengan menerapkan error info, loading info, handle submit, dan handle change pada bagian ini untuk menerapkannya seperti ini. Dan kemudian pada saat kita akses, apabila dia memiliki password dan email, maka pada saat kita masuk, dia tampil ke halaman home content-nya. Berhubung saya guest, jadi dia tampil langsung ke halaman
komponennya saja langsung. Apabila kita klikkan dia tidak memiliki password dan email, maka dia akan tampil seperti ini. Username and password required, seperti itu. Untuk tampilan full saya, di sini ada home, halaman home-nya, ada halaman about-nya, ada produk, ada resep, artikel, kontak. Untuk mengakses halaman lainnya seperti login, terus forgot, ini halaman forgotnya, terus register, dan seperti itu tampilannya. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.